wabarakatuh. Saya Lili Setianingsih dengan nomor induk mahasiswa 230102000021 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Video ini sebagai tugas untuk melengkapi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Marwanto. Sejarah Bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti yang berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit, berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sansekerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangka tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, berangka tahun 900 Masehi, juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaya merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sutan Ibrahim dan Nawawi Sutan Makmur yang dibuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volkslectuur
atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, pada sidang Volksraad atau Pada 16 Juni 1927, pada saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Djajah Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Terima kasih sudah menyimak materi tersebut. Semoga kita semua mendapatkan ilmu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.